mempresentasikan tentang mata kuliah Teori Ekonomi Makro sebagai dosen pengampun saya yaitu Bapak Odik Sumardi, LCMM. Pengertian makroekonomi. Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara keseluruhan. Variabel-variabel tersebut adalah antara lain yaitu pendapatan nasional, kesempatan kerja dan/atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun raca pembayaran internasional. Bedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro dilihat dari ekonomi mikro, ekonomi makro. Harga. Harga ialah nilai dari suatu komoditas, barang tertentu saja. Harga adalah nilai dari komoditas secara keseluruhan. Unit analisis pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan. Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Tujuan analisis lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Masalah ekonomi makro, petunjuk-petunjuk tentang kebijaksanaan yang dapat diambil untuk menanggulangi permasalahan ekonomi tertentu. Permasalahan kebijakan ekonomi makro. Masalah jangka pendek atau masalah stabilitasi meliputi inflasi, pengangguran, dan ketimpangan raca pembayaran. Masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, yaitu meliputi pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan ketersediaan dana investasi. Analisis jangka pendek kebijakan stabilisasi faktor-faktor yang tidak berubah, yaitu kapasitas total perekonomian, jumlah penduduk dan angka kerja, lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa kebijakan ekonomi jangka pendek antara lain menambah jumlah uang beredar, menurunkan bunga kredit bank, menetapkan pajak impor, menurunkan pajak pendapatan, menambah pengeluaran pemerintah, mengeluarkan obligasi negara, dan sebagai berikut. Kerangka analisis ekonomi makro ada dua aspek tentang kegiatan perekonomian, yaitu objek perekonomian dan tempat berlangsungnya kegiatan perekonomian, pelaku ekonomi dalam perekonomian. 4. Pasar pada ekonomi makro yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, pasar luar negeri, pelaku ekonomi dalam perekonomian, ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan negara-negara lain. Karakteristik pasar perekonomian, harga umum, tingkat bunga, SDS, tingkat upah, GDP, JUB, pasar uang, pasar barang, DS, dan jumlah lapangan kerja, pasar tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.